Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Odading. Apa kabar semua? Semua apa kabar? Di kisah sebelumnya, Loki yang mengetahui bahwa dia berasal dari Jotun dan merasa bukanlah putra mahkota Asgard mulai gelisah. Sementara itu, Odin mendadak pingsan di tengah perbincangan. Apa yang terjadi dengan sang raja? Simak video berikut ini. Odading, capcus. Di saat Odin menjadi lemah dan pingsan di Asgard, di bumi, Thor makan dengan lahap ditemani oleh Jane Foster dan Profesor Eric. Tak lama kemudian datang pria yang bergosip tentang sebuah palu aneh yang datang dari langit. Namun palu tersebut sulit sekali untuk diangkat. Thor yang mendengar kemudian beranjak dan menanyakan tentang keberadaan palu tersebut. Thor kemudian bergegas keluar dan bermaksud mengambil palu miliknya. Jane berusaha mengejar Thor dan bertanya kenapa Thor langsung pergi. Thor berjanji kepada Jane untuk memberitahu rahasia alam semesta jika ia mau membantunya menuju ke tempat palu itu berada. Namun, Profesor Eric kemudian memperingatkan Jane untuk tidak main-main. Jane akhirnya menolak untuk membantu Thor. Kemudian Thor berpamitan dan berterima kasih kepada Jane dan Profesor Eric. Jane dan Profesor Eric kemudian kembali ke rumahnya dan dia terkejut karena di rumah Jane sudah ada agen Coulson dan pasukan S.H.I.E.L.D. yang menyita semua hasil penelitian Jane. Jane pun hanya bisa manyun dan penasaran. Sementara itu di Asgard, saat Sif dan teman-temannya ingin mengadukan kelakuan Loki kepada Odin, mereka terkejut karena yang berada di singgasana adalah Loki. Loki memberitahu mereka bahwa saat ini Odin sedang dalam keadaan Odin Sleep untuk mengembalikan kekuatannya. Dan untuk sementara, Loki yang akan menjadi raja dan memimpin Asgard. Sif dan yang lainnya akhirnya berlutut di hadapan Loki. Loki kemudian memerintahkan mereka untuk pergi. Sementara itu di bumi, Profesor Eric memeriksa sebuah buku mengenai legenda Nordik, cerita sebuah jembatan Bifrost dan kisah tentang Thor. Sementara Jane bertemu Thor dan mengantarkan Thor ke tempat kawah meteor di mana tempat jatuhnya palu Mjolnir. Setelah sampai di kawah meteor, ternyata tempat tersebut sudah dijaga ketat oleh pasukan S.H.I.E.L.D. Thor mencoba menyelinap masuk ke situs tersebut dan terdeteksi oleh pusat kontrol S.H.I.E.L.D. Terjadilah perkelahian antara Thor dan pasukan S.H.I.E.L.D. Agen Coulson kemudian memerintahkan Hawkeye untuk bersiap membidik Thor. Namun sesaat kemudian, Coulson menahan Hawkeye membidik dan membiarkan Thor untuk mendekati palu Mjolnir. Saat Thor sudah berada di dekat palu dan mencoba mengambilnya, keanehan pun terjadi. Thor tidak lagi mampu mengangkat palu tersebut. Dia menyadari bahwa Odin telah mengambil semua kekuatannya. Kemudian Thor ditangkap pasukan S.H.I.E.L.D. Thor diinterogasi oleh Coulson, namun Thor tetap diam saja. Setelah Coulson pergi, muncul Loki. Thor menanyakan bagaimana kabar Asgard. Loki berbohong. Loki bilang kalau Odin sudah wafat karena ulah Thor. Loki juga mengatakan jika tahta kerajaan Asgard saat ini ada di tangannya. Loki juga memberitahu Thor bahwa pengasingannya di bumi sebagai syarat gencatan senjata antara Asgard dan Jotun. Sementara Jin yang mengetahui Thor ditangkap segera meminta bantuan Profesor Eric untuk membebaskannya. Profesor Eric kemudian mendatangi S.H.I.E.L.D. untuk membebaskan Thor. Eric mengatakan bahwa Thor hanyalah seorang ilmuwan gila yang hanya mau melihat dan mencoba mengangkat palu di sana. Coulson percaya dan membebaskan Thor. Sebelum keluar, Thor juga sempat mengambil buku catatan penelitian Jane Foster yang disita pasukan S.H.I.E.L.D. Thor kemudian bercerita kepada Eric bahwa dia sudah melakukan kesalahan besar terhadap ayahnya. Eric mencoba menghibur Thor dengan mengajaknya minum. Sementara itu, Loki menemui Luffy di Jotunheim. Loki menjelaskan bahwa dia yang menyusupkan para Jotun ke ruang penyimpanan pusaka peti es untuk merusak hari penobatan kakaknya menjadi Raja Asgard. Loki juga berencana menyusupkan Luffy dan pasukannya ke Asgard, di mana saat ini Odin sedang terbaring lemah dan Luffy bisa membunuh Odin di kamarnya. Karena jika Loki yang membunuh, ia bisa gagal menjadi Raja Asgard. Loki juga berjanji akan mengembalikan pusaka peti es ke Jotun jika Luffy berhasil membunuh Odin. Luffy pun menyetujui rencana Loki. Kemudian Loki kembali ke Asgard melalui Bifrost. Heimdall menanyakan kepada Loki kenapa dia tidak bisa melihat apa yang dilakukan Loki di Jotun. Heimdall curiga kalau Loki sudah menyembunyikan sesuatu darinya. Loki kemudian mengancam Heimdall untuk tidak macam-macam karena saat ini Loki adalah Raja Asgard. Kemudian Loki pergi meninggalkan Heimdall. Apa yang akan dilakukan Loki selanjutnya? Bagaimana dengan Asgard yang sedang dalam bahaya?
Saksikan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Odading.